Kurasa begitu lambat waktu kini berjalan, layak merpati yang terkurung dalam sangkar. Menerka kapan bertemu dengan kawan, mencaci dalam hati tentang apa yang dirasa, menatap bagaimana kelak masa depan. Diri semakin meronta, ingin melepas kepenatan dalam jiwa. Bencana ini semakin meraja, insan tak berdaya, menunggu keajaiban sang kuasa, diiringi doa tanpa akhir. Satu Islam, satu bangsa, satu bahasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Paramita Putri dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Saya menjadi relawan COVID-19 KKN UNESA Gelombang 2 Regional Surabaya 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berpikir positif dalam menghadapi COVID-19 atau pandemi ini. Sebelumnya, mari kita simak apa itu coronavirus COVID-19 dan cara pencegahan dari virus ini. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Nah, setelah teman-teman dapat memahami apa itu coronavirus COVID-19 dan cara pencegahannya, mari kita bahas mengenai cara berpikir positif dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama adalah dengan kita berdoa dan beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, agar pikiran dan hati kita menjadi tentram dan tenang. Dan cara yang kedua adalah dan kita mencari informasi-informasi yang positif bagi diri kita dari sumber-sumber yang terpercaya seperti WHO, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan daerah. Dengan cara seperti itu, kita akan membentuk pola pemikiran yang positif juga bagi diri kita. Dan cara yang ketiga adalah selanjutnya, agar pikiran kita menjadi positif, kita perlu menyebarkan informasi-informasi yang positif pula kepada teman, keluarga, masyarakat, dan antar sesama, seperti berita-berita tentang jumlah pasien yang sembuh COVID-19. Selain itu, kita perlu menghindari berita-berita yang negatif agar pikiran kita tidak menjadi negatif pula. Dan yang keempat adalah pada poin yang keempat, dengan kita saling memberikan semangat kepada para tenaga medis, teman, keluarga, dan masyarakat agar mereka dapat menghadapi pandemi ini dengan semangat. Dengan memberikan semangat kepada orang lain, kita juga akan bersemangat dalam menghadapi pandemi ini. Dan yang kelima, ketika kita berada di rumah, agar membentuk pemikiran kita yang positif, kita perlu melakukan hal-hal yang positif juga.
dan menyenangkan bagi diri kita, seperti berkumpul dengan keluarga dan melakukan hobi. Contohnya, jika perempuan yaitu bermake up dan melatih untuk kecantikan diri. Dan yang keenam adalah yang keenam, walaupun kita di rumah saja, tapi kita harus tetap melakukan olahraga. Karena manfaat olahraga tidak hanya menyehatkan pada tubuh kita, tapi juga menghindari kita dari stres dan berpikiran negatif. Selain itu, kita juga perlu melakukan meditasi diri atau melakukan relaksasi diri seperti atur pernafasan dan peregangan otot. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, agar pikiran kita menjadi positif, kita perlu melakukan hal-hal yang positif. Contohnya, jangan mengucilkan masyarakat, tetangga, teman, atau keluarga yang terkena penyakit COVID-19. Setelah itu, pesan saya adalah tetap jalani pandemi ini dengan semangat dan terus berpikir positif. Dan jangan lupa tetap melaksanakan protokol-protokol dari pemerintah agar kita dapat memutus tali rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih.